Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi taba 'ala at-taibin wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa habibina Muhammad sayyidil mustaghfirin wa ala alihi wa sahbihi ibadillahil qanitin, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada hari ini, di hari yang penuh barakah, hari Jumaat, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan solat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan bulan Rajab, di mana bulan Rajab bulan untuk memperbanyak istighfar dan bertaubat dari kesalahan-kesalahan. Maka mari kita tabarruk tentang bab taubat. Qala al-musannif al-Habib Ali bin Hasan Baharun mata'ana Allah bi tuli hayatihi syarifah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Dzikrut taubah. Qala al-Habib Abdullah al-Haddad, idza balagal insanu 40 sanatan wa 'ada fikruhu fid dunya ya'ti syaitan wa yamsahu 'ala wajhihi wa yaqulu bi abi hadha wajhun la yuflih. Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad berkata, ketika seorang telah mencapai umur 40 tahun dan pikirannya masih dunia-dunia saja, maka syaitan datang seraya mengusap wajahnya. Demi ayahku iblis, inilah wajah yang tidak beruntung. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, fal yatajahhaz ilan nar, maka bersiap-siaplah orang ini ke neraka. Jadi ketika seseorang sudah kepala 4, umur 40 tahun atau lebih, kemudian pikirannya hanya dunia saja, tidak ibadah kepada Allah, tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak memikirkan nasibnya di akhirat, hanya dunia-dunia saja, maka setan datang mengusap wajah orang ini sambil berkata, inilah wajah yang tidak beruntung, maka siap-siaplah ke neraka, kata setan ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, okay? Terutama yang sudah 40 tahun ini sudah siap-siap mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang sangat panjang. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu mau ikut rombongan ziarah ya. Sudah diumumkan sejak 1 tahun. Maka ketika sudah kurang 1 minggu ya, ini supaya segera yang mau dibawa apa saja, yang bekalnya apa sudah siap. Sama dengan kita ketika sudah 40 tahun, ini sudah mulai ya, mulai rambutnya sudah ubannya bertabur ya, giginya sudah banyak yang gugur, pandangannya sudah mulai kabur, berarti sebentar lagi masuk. Nah, seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad.
Qila diterangkan, innal 'abda idza fa'ala hasanatan badara malakul yamin ila katbiha. Wa idza fa'ala sayyi'atan qala malakul yasar limalakil yamin a'aktub fayaqul la la'allahu yastaghfiru aw yatub. Ketika seorang hamba, seorang manusia mengerjakan kebaikan, maka malaikat kanan itu langsung menulis, langsung mencatat amal orang tersebut. Tetapi ketika orang tersebut melakukan keburukan, maka malaikat yang kiri masih bertanya kepada malaikat kanan, teman, apakah saya tulis? Maka malaikat kanan menjawab, jangan. Siapa tahu dia beristighfar dan bertaubat. Fa idza madha situ sa'atin falaqiyatin min ghairi taubatin qala lahu uktub arahanallahu minhu. Maka ketika lewat 6 jam dan tidak bertaubat, maka malaikat kanan memerintahkan kepada malaikat kiri, udah sekarang tulis. Semoga Allah segera mengistirahatkan kita dari orang ini. Jadi ketika seorang manusia mengerjakan kebaikan, maka malaikat kanan ini malaikat yang mencatat amal-amal baik. Jadi kita itu setiap melakukan pekerjaan ditulis oleh malaikat, dicatat baik amal baik ataupun buruk. Yang kanan ini malaikat mencatat amal baik, namanya Raqib Atid. Yang kiri mencatat amal buruk, namanya juga Raqib Atid. Ya. Tapi orang banyak salah paham. Sebagian orang mempunyai pemahaman yang kanan itu Raqib, yang kiri adalah Atid. Sebenarnya kedua malaikat mencatat amal ini sama namanya, Raqib Atid. Ya. Raqib Atid. Yang kanan Raqib Atid, yang kiri juga Raqib Atid. Cuman yang kanan ini adalah pencatat amal baik dan oleh Allah diangkat sebagai kepala tim. Ya. Jadi kalau orang itu lebih dari satu, maka harus ada ketuanya. Ya. Contohnya seperti ini, kalau kita ke Surabaya, rombongan harus ada ketuanya. Nanti siapa yang ngurusi daftar. Sampai 3 orang saja harus ada siapa yang jadi ketua. Ya. Jadi nanti ketua itu yang mengatur siapa yang bayar. Kalau tidak ada ketuanya, misalnya ya naik bis, kan tidak mesti berkumpul satu bangku. Kadang-kadang yang 2 di depan, yang 1 di belakang. Nanti ketika ditarik oleh konduktor, kemana mas? Surabaya. Bayar 3 ya dengan di depan. Nanti di depan bayar lagi. Ya itu karena apa? Tidak ada ketuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sama dengan para malaikat. Oleh Allah itu ada yang dijadikan sebagai ketua tim. Ya. Nah ketua timnya Raqib Atid kanan kiri ini adalah malaikat yang kanan. Ketika seorang hamba melakukan kebaikan, maka langsung malaikat kanan menulis. Renaldi sholat berjamaah. Khofi mengaji. Ya. Abdurrahman baca sholawat. Ya. Raqib menyapu di halaman. Ya. Semuanya ditulis. Kebaikan-kebaikan langsung ditulis. Tetapi kalau mengerjakan kejelekan, mengerjakan dosa, ini tugasnya malaikat kiri, tapi malaikat kiri tidak berani langsung menulis. Masih minta izin, masih konfirmasi ke malaikat yang kanan. Gimana Pak Ketua? Ya. Ini ditulis apa enggak? Jangan dulu. Kata malaikat yang kanan yang jadi ketua timnya tadi, jangan ditulis dulu. Siapa tahu dia nanti bertaubat. Jadi kita biar gak usah menghapus ya. Cepon yang mutura malah tak usah nyetip. Jangan ditulis. Nah, nanti ditunggu sampai 6 jam ya. Kapan melakukan dosa? Oh, melakukan dosa jam 6 pagi. Sampai nanti
jam 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baru jam 12 belum bertaubat. Nah, sekarang tulis ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita cepat istirahat dari orang ini. Artinya apa? Didoakan semoga orang ini segera mati ya. Jadi kalau orang melakukan dosa itu setelah ditulis oleh malaikat kiri, terus dua malaikat Raqib Atid ini berdoa mudah-mudahan orang ini cepat dicabut oleh Allah umurnya. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ba'duhum wa kanat taubah fi bani Israil biqadri nafsi kama qala Allah Ta'ala fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Sebagian ulama menerangkan bahwa taubat untuk Bani Israel itu dengan bunuh diri. Sebagaimana diterangkan oleh Allah, fatubu ila bari'ikum. Ayo bertaubat kalian kepada Tuhan yang menciptakan kalian. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Jadi termasuk rahmatnya umat Nabi Muhammad selain yang tadi, kalau amal baik langsung ditulis, kalau amal jelek ditunggu dulu 6 jam, kalau bertaubat tidak jadi ditulis, baru setelah 6 jam tidak bertaubat ditulis. Itu juga besarnya rahmat Allah, kelebihan umat Nabi Muhammad, kita itu bertaubat tidak usah bunuh diri. Lain dengan di zaman Bani Israel. Kalau melakukan dosa, ini taubatnya harus bunuh diri. Ngeri apa batan? Ngeri. Kalau sudah melakukan dosa ya sudah, gak ada harapan hidup. Harus bunuh diri. Kalau tidak dibunuh dengan dirinya, dibunuh oleh keluarganya. Ya. Itu kalau di zaman Bani Israel. Tapi untuk umat Nabi Muhammad tidak boleh menyakiti diri sendiri ya. Apalagi bunuh diri. Bunuh diri itu tidak boleh ya. Bunuh diri itu termasuk dosa besar. Dalam sebuah hadis, kalau orang itu bunuh diri dengan menusuk-nusuk tubuhnya, maka kelak di akhirat di neraka akan ditusuk-tusuk perutnya. Kalau orang itu bunuh diri dengan meloncat dari ketinggian, misalnya ya, meloncat dari atas hotel tingkat 50, maka kelak di akhirat oleh malaikat akan dilempar-lempar. Jadi kalau bunuh diri itu bukan mati syahid ya, itu mati sangit ya. Maka bunuh diri dilarang, dosa besar. Nah, umatnya Nabi Muhammad ketika bertaubat ini tidak usah bunuh diri. Hanya syaratnya 4 ya. Yang pertama menyesal. Menyesal, ya Allah saya menyesal telah melakukan dosa ya. Dan menyesalnya itu karena takut, karena dosanya, bukan karena misalnya ya minum minuman keras sampai uangnya habis. Ya Allah saya menyesal ya Allah minum minuman keras. Kenapa? Uang saya habis ya, bukan itu. Jadi nyesalnya itu karena dosanya itu, karena tidak diridhoi oleh Allah, karena dimurkai oleh Allah. Yang kedua, menghentikan dosa itu. Jadi kalau kita bertaubat dari minuman keras, ya sudah, berhenti. Ya. Mira Santika, no ya. Mulai sekarang saya berhenti. Jadi kalau bertaubat, saya bertaubat dari minuman keras. Tapi besoknya masih minum lagi ya. Ini bukan bertaubat. Kemudian yang ketiga, berjanji di hati tidak akan mengulangi lagi. Jadi kalau ada orang taubat, ya Allah saya bertaubat, saya enggak akan minuman keras lagi. Tapi kalau ada kesempatan ya saya lakukan lagi, bukan bertaubat ya. Yang keempat, kalau dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, misalnya pernah mengambil barangnya, harus mengembalikannya atau minta ridho. Jadi itu aja syaratnya bertaubat. Oleh Allah akan diterima. Ini untuk umatnya Nabi Muhammad. Untuk orang dulu harus bunuh diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang segera bertaubat ketika melakukan dosa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada
حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبرها في قولنا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم